Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ayatila Salsabila dari kelas bimbingan konseling pendidikan Islam semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar kepribadian psikoanalisis Carl Gustav Jung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori kepribadian dengan dosen pengampun Ibu Sulistianingsih. Untuk materi yang pertama ada biografi tokoh. Carl Gustav Jung lahir di Swiss pada tanggal 26 Juli 1875. Jung merupakan putra tunggal dari Johann Jung dan Emily. Jung menyelesaikan pendidikan dasar hingga SMA di kota di dekat Swiss, yaitu Basel. Lalu ia melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah di salah satu universitas yang ada di Basel juga, dan lulus pada tahun 1900. Kemudian setelah lulus S1, beliau menikahi perempuan yang bernama Emma Rose Sandbach dan dikaruniai 5 orang anak. Setelah menikah, Jung melanjutkan pendidikan S2-nya sambil mempelajari dan menulis tentang psikologi. Setelah beberapa tahun magang di psikiatri dan 1 tahun belajar di Paris, Jung kemudian bergabung dengan Sigmund Freud dan menjabat sebagai editor jurnal dan presiden pertama Asosiasi Psikoanalitik Internasional. Pada tahun 1911, Jung menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The Psychology of the Unconsciousness, di mana buku itu berisi dia tidak menyetujui salah satu teori Freud, dan setelah buku itu terbit, hubungan mereka tidak lagi membaik. Setelah biografi tokoh yang telah saya jelaskan tadi, kita memasuki materi yang kedua, yaitu konsep inti kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Menurut Jung sendiri, kepribadian adalah keseluruhan yang ada pada diri seseorang, baik pikiran, perbuatan, perasaan, yang saat sadar ataupun tidak sadar. Kepribadian itu sendiri terbentuk menjadi 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, ada ego yang beroperasi pada tingkat sadar. Karena dengan adanya ego, seseorang dapat menentukan pemikiran, perasaan, tingkah laku yang terjadi saat dia sedang sadar. Ego sendiri mempunyai 2 komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa. Yang kedua, ketidaksadaran pribadi dan kompleks, yang muncul karena pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan gagal yang menimbulkan kesan sadar. Yang terakhir adalah ketidaksadaran kolektif, yang merupakan seluruh pemikiran yang diwariskan secara turun-temurun, dan ketidaksadaran kolektif juga mewariskan seluruh struktur kepribadian yang di atasnya sudah terbangun ego. Setelah tadi biografi tokoh dan konsep inti kepribadian, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu hakikat manusia. Pandangan Jung terhadap hakikat manusia sangat berbeda dengan Freud. Jung tidak meletakkan pandangan tersebut pada deterministik sebagaimana Freud. Menurut Jung, hakikat manusia dipengaruhi oleh arketipe, yaitu suatu sistem mengenai manusia tidak boleh meninggalkan kepercayaan terhadap apa yang telah diwariskannya sejak lama. Materi yang selanjutnya ada faktor penentu kepribadian. Faktor penentu kepribadian itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu faktor bawaan, hereditas, dan faktor lingkungan, environment. Hal ini didasarkan pada apa yang menjadi dasar kepribadian manusia. Faktor bawaan yang ada sejak lahir dan terbawa sepanjang perjalanan kehidupan seseorang manusia. Sesungguhnya faktor bawaan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan faktor lingkungan sendiri merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap individu, karena dari lingkungan seseorang bertumbuh dan berkembang. Lingkungan juga menentukan kepribadian seseorang. Yang merupakan bagian dari faktor lingkungan adalah keluarga, pertemanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian itu sendiri terbagi menjadi beberapa pokok,
Yang pertama adalah equivalence, adalah sesuatu ya nilai yang hilang, maka jumlah energi yang diperoleh nilai itu tidak akan hilang, melainkan akan diganti dengan nilai yang baru. Yang kedua ada entropi, menggambarkan dinamika kepribadian sebagai distribusi yang seimbang. Yang selanjutnya, yang ketiga ada oposisi, merupakan kepribadian yang berisi sebagai kecenderungan konflik. Contohnya, pikiran melawan perasaan. Yang keempat ada kompensasi, yang berfungsi agar seseorang individu dapat menjeda sesuatu agar tidak mengalami frustasi. Yang kelima atau yang terakhir ada penggabungan, merupakan usaha menyatukan pertentangan yang ada dalam diri seseorang agar mencapai tujuan hidup yang seimbang. Yang selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan dapat diartikan sebagai aktualisasi diri, yang berarti manusia selalu berkembang ke arah yang lebih sempurna. Dalam proses perkembangan kepribadian dibagi menjadi dua tahap, yaitu gerakan maju dan gerakan mundur. Gerakan maju sendiri merupakan cara menyesuaikan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi tuntutan yang ada pada dunia luar maupun kebutuhan diri sendiri. Yang kedua adalah gerakan mundur. Dengan adanya gerakan mundur ini, seorang individu akan menentukan jalan untuk mengatasi sebuah rintangan yang ada pada kehidupannya. Dan untuk mencapai kepribadian yang sehat, maka setiap individu harus mencapai syarat perkembangan yang utuh dan mampu menempatkan diri secara baik agar kehidupan berjalan dengan seimbang. Selanjutnya ada implikasi terhadap bimbingan konseling. Dari penjelasan yang sudah kita bahas tadi, seorang konselor dapat mengimplikasikan teori Gustav Jung dengan cara menentukan konsep inti kepribadian yang terbagi menjadi 3 tadi, faktor penentu, dinamika, perkembangan, dan dijadikan satu agar menjadi satu kesatuan yang sinkron. Dan manusia itu dipengaruhi oleh masa lalu dan tujuan masa depan. Maka seorang konselor tidak hanya cukup memahami kisah masa lalu dari seorang konseli, tetapi juga harus memahami keinginan konseli di masa yang akan datang. Dan seorang konselor juga harus bisa memanfaatkan energi yang dimiliki konseli untuk memaksimalkan potensi positif yang dimiliki seorang konseli. Selanjutnya ada penutup atau kesimpulan. Dari hasil penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teori kepribadian menurut Gustav Jung terbagi menjadi 3, yaitu ego dan kesadaran, ketidaksadaran pribadi kompleks, ketidaksadaran kolektif. Dan dari 3 unsur itu berlanjut kepada faktor penentu kepribadian dan perkembangan seorang individu. Perkembangan sendiri terbagi dari 2 gerakan, yaitu gerakan maju dan gerakan mundur. Pengimplikasian terhadap bimbingan konseling bisa dimulai dengan menentukan kepribadian, fase yang dialami konseli, faktor yang menjadi penyebab, kemudian dijadikan satu agar menjadi satu kesatuan yang sinkron, sehingga seorang konselor dapat memanfaatkan energi positif yang dimiliki oleh seorang konseli. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, terima kasih.